Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to Mr. Al Channel. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi komputer yang lemot. Oke, mungkin kita seringkali merasa jengkel, kesal, dan bahkan marah ya ketika komputer kita itu terasa lemot, sehingga bisa mengganggu pekerjaan kita sehari-hari. Oke, kali ini saya akan memberikan beberapa tips ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman. Cara mengatasi komputer yang lemot adalah sebagai berikut. Yang pertama, tips pertama, silahkan teman-teman menekan icon Windows di keyboard teman-teman ya. Menekan Windows, kemudian huruf R ditambah dengan huruf R. Jadi Windows, tekan Windows plus R. Seperti ini teman-teman. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman ketikkan di sini, di kolom sini dengan mengetikkan persen, kemudian temp. Ini tulisan TEMP-nya boleh huruf kecil, boleh huruf besar, sama saja. Kemudian diakhiri dengan tanda persen lagi. Ya. Oke, jika sudah, silahkan teman-teman mengklik OK. Oke, jika sudah muncul seperti ini ya teman-teman, ini kita maximize saja. Nah, ini adalah semuanya sampah teman-teman, sampah yang ada di komputer ataupun laptop kita ya. Nah, ini semua akan kita hapus ya teman-teman. Caranya kita klik saja di salah satunya, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard ya. Ctrl A pada keyboard, kemudian kita hapus. Nah, teman-teman nggak usah takut ya, ketika kita menghapus ini tidak akan menghapus file-file yang ada di laptop teman-teman ataupun di komputer teman-teman ya. Jadi kita hanya membersihkan sampahnya saja ini. Ya, jika sudah di Ctrl A, sudah diblok semua, kita langsung saja klik delete pada keyboard ya. Oke, kita tekan delete. Oke, ini proses menghapus. Nah, jika muncul seperti ini ya, di sini ada try again, maka kita klik saja di sini dicentang terlebih dahulu, kemudian kita klik skip. Oke, seperti itu. Jika muncul di sini continue, langsung saja kita klik continue. Oke, kita tunggu. Ini sudah 99%. Oke teman-teman, nah jika sudah muncul, jika sudah selesai, artinya ini tahap yang pertama untuk membersihkan sampah sudah selesai. Nah, ini salah satu cara untuk mengatasi agar komputer kita tidak lemot ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian tips yang kedua yaitu kurangi aplikasi yang berjalan sendiri di awal. Maksudnya gini teman-teman. Ketika kita menyalakan komputer kita, biasanya ada aplikasi yang secara otomatis dia berjalan sendiri tanpa kita aktifkan ya. Mungkin teman-teman pernah merasa bingung seperti itu ya. Kita tidak mengklik apa-apa tapi tiba-tiba ada aplikasi yang berjalan seperti itu. Nah, caranya adalah, jadi silakan teman-teman ke sini saja di tempat type here to search, di sini tempat pencarian, kita ketikkan saja di sini Task Manager ya. Nah, ini sudah muncul di atas di sini. Kita klik saja ini Task Manager. Nah, jika nanti tampilan awal teman-teman biasanya kalau awal nggak langsung muncul seperti ini, teman-teman biasanya oke, saya view detail dulu ya, viewer detail. Nah, biasanya tampil seperti ini teman-teman ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian jika tampil seperti ini, silahkan teman-teman ke bawah saja di more detail, diklik di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Kemudian jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita ke menu startup. Kita klik saja di sini. Nah, ini adalah menu-menu yang berjalan sendiri di awal. Jadi ketika komputer ataupun laptop teman-teman dinyalakan, ini adalah software yang berjalan sendiri gitu. Lalu bagaimana caranya? Jadi kita mau nggak mau harus mendisablekan. Ini semuanya statusnya enable.
enable semua. Bahkan ini ada yang hide nih di sini ya. Nah, caranya kita harus mendisablekan ya. Kita disablekan. Karena intinya begini teman-teman. Semakin banyak di sini ya, software yang berjalan sendiri yang mana statusnya di sini enable, maka semakin berat juga ya, semakin berat juga komputer kita itu pada loadingnya di awal seperti itu. Jadi misalkan nanti akan saya contohkan satu saja ya. Solusinya ya kita harus disablekan. Jadi silakan teman-teman pilih software mana, kira-kira aplikasi mana yang kira-kira perlu didisablekan. Contohnya di sini saya akan mendisablekan pada ini ya. Saya klik saja di sini. Oke, maka di sini muncul disable. Tadi sebelumnya tidak ya. Oke, saya perkecil saja seperti ini. Oke, ini cara yang pertama, diklik saja kemudian kita klik disable, atau dengan cara klik kanan ya, di sini klik kanan kemudian di sini ada disable. Kita klik saja di sini disable. Nah, ini maka akan berubah tadinya enable menjadi disable dan seterusnya ya teman-teman. Saya tidak akan mempraktikkan semuanya di sini karena akan memakan durasi nantinya. Nah, ini adalah tips yang kedua ya. Jadi kurangi aplikasi berjalan sendiri di awal. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jika sudah ini saya close saja. Kemudian tips yang ketiga adalah kita harus menguninstall program yang tidak digunakan ataupun jarang sekali dipakai. Nah, ini bisa mengurangi kelemotan pada komputer kita ya. Bagaimana caranya? Kita ketikkan saja di sini uninstall. Seperti ini. Ya, uninstall. Kemudian jika sudah, kita pilih add or remove programs ya. Kita klik di sini yang ada tanda gear seperti ini, kita klik di sini. Oke, jika sudah muncul sempurna seperti ini ya. Di sini teman-teman ya, di apps and features di sini muncul aplikasinya. Nah, ini tentunya teman-teman yang tahu sendiri ya, mana aplikasi yang tidak digunakan ataupun jarang sekali digunakan. Silahkan teman-teman untuk menguninstallnya ya. Silahkan teman-teman untuk menguninstallnya. Contohnya, cara menguninstallnya, klikkan saja pada aplikasinya, diklik seperti ini. Nah, nanti yang muncul seperti ini, uninstall. Maka diklik saja uninstallnya. Seperti itu ya teman-teman ya, langkah yang ketiga. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang 4 adalah matikan visual effect-nya. Visual effect-nya. Jadi visual effect ini fungsinya untuk memperhalus ataupun mempercantik tampilan komputer teman-teman ya, komputer kita. Akan tetapi ini sangat cukup memberatkan kerja komputer ya. Lalu bagaimana caranya? Caranya ketikkan saja di sini, lagi-lagi kita ketikkan di sini dengan cara mengetikkan advance ya, tulisannya advanced ya. Oke, jika sudah, kemudian di sini ada view advanced system setting ya. Di sini ada view advanced system setting, kita klik di sini. Oke, kemudian di sini ada setting ya, di visual effect processor. Nah, di sini ada setting. Kita klik saja di sini setting. Oke, nah di sini teman-teman, di sini kan tampilan defaultnya di sini let window choose what best for my computernya ya. Jadi di sini otomatis dia membiarkan komputer ini yang memilih. Nah, ini tapi bisa kita atur sendiri agar performa laptop ataupun komputer teman-teman itu nanti bisa apa namanya ya, lancar gitu, tanpa kendala ataupun tanpa lemot. Nah, ini bisa teman-teman. Di sini ada adjust for best appearance, penampilannya tampilannya bagus ya, tadi halus. Kalau kita klik di sini maka akan terchecklist semua. Kemudian yang kedua, adjust for best performance. Nah, agar nanti performa laptop teman-teman ataupun komputer teman-teman ini agar lancar tanpa kelemotan, lemot seperti itu ya, maka kita pilih yang ini, adjust for best performance. Maka ini akan di uncheck semua, enggak terchecklist semua. Nah,
Atau misalkan teman-teman ingin memilih, maka teman-teman silahkan bisa mengklik custom di sini. Kemudian silahkan teman-teman klik saja di sini yang menurut teman-teman masih butuhkan dalam penggunaannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi saya memilih yang ini saja, adjust for best performance. Ya, saya klik ini, kemudian kita klik apply di sini. Oke, kita tunggu, kemudian kita klik OK. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jika sudah ini langsung kita klik OK. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya, ini langkah yang terakhir teman-teman, dan ini sangat mudah sekali kita lakukan, akan tetapi biasanya penyakitnya malas teman-teman ya. Penyakit kita itu biasa malas ya. Apa itu? Yang terakhir adalah kita merestart komputer kita ya. Biasanya setelah menginstal aplikasi ataupun yang lainnya, atau dirasa komputer teman-teman itu sudah terasa lemot sekali. Ini salah satu tipsnya adalah kita merestart komputer kita ya. Tentu tanpa harus saya kasih tahu lagi ya caranya, karena cukup mudah, yaitu kita cukup mengklik di sini tanda start di Windows, kemudian kita klik di sini powernya, langsung saja kita klik restart ini. Ini khususnya ya, tutorial ini khususnya untuk Windows 10. Oke, mungkin itu saja teman-teman tutorial dari saya bagaimana cara mengatasi agar komputer kita ini tidak lemot ya. Karena kalau komputer kita lemot itu sangat menjengkelkan, bisa-bisa membuat kita ini jadi darah tinggi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Oke, jika kiranya video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan updatean video terbaru dari Mr. Al Channel. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.